di Pati itu kasusnya tinggi banget. Ya kan? Hati-hati di Pati. Yang penting itu, yang penting gitu, yang penting kita sih jangan berhubungan seks secara bebas. Ya toh. Terus saya kini gune Pati nih, ya beberapa daerah ya, di beberapa daerah. Mereka itu kita sudah ada perbuknya bahwa untuk orang yang mau menikah, yang chatting itu loh, calon pengantin, itu dicek HIV. Ya toh. Jadi mengkone adik-adik Arab menikah, gue di pasangannya jenengan sama pasangannya itu nanti kamu tuh dicek, dites HIV apa enggak, ya. Gitu. Tapi sekarang sudah ada juga, misal ya sudah pasangannya tadi udah kena HIV, kemudian Arab berhubungan dengan yang orang yang kena HIV dengan yang tidak kena HIV tadi sudah ada pencegahan supaya dia tidak tertular. Ya, penularannya melalui apa? Penularannya melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Pengaman apa juga? Kita ini apa ya pengaman? Jangan pakai rambut. Kita ini semangat ini ya. Ya, tapi ya jangan. Tapi saran saya kalau itu bukan pasangannya atau belum menikah, dilarang melakukan hubungan seks. Kemudian yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kalau kita petugas kesehatan, jarum suntik itu sekali pakai buang gitu ya. Kadang yang sering bergantian itu pada orang-orang yang narkoba, gitu. Narkoba suntik anak itu loh, obat-obatan narkoba itu loh ya, disuntik, gantian gitu. Temennya kan bareng-bareng kan mereka biasanya kan pesta itu kan, pakainya itu gantian. Dan jarum suntik itu mau disuntik siji ke sijine itu yang nular-nulari yo nang kono kuwi, nggih. Ya, karena jenengan ini kan generasi muda, sing lagi-lagine apa baru-baru itu ngono ya. Iku aja sampai ikut-ikutan hal yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik ora usah dicoba. Termasuk rokok. Kemudian penularan dari bayi saat hamil, persalinan dan menyusui. Mereka kalau sekarang ya ibu hamil itu di puskesmas pemeriksaannya sudah lengkap. Ono HIV, ono hepatitis, diperiksa kabeh. Mengko yang misalnya beberan, kemudian dipilah-pilah, oh iya ini kena HIV, ini kena hepatitis. Kemudian ini caranya harus seperti ini, kemudian bayinya harus seperti ini. Mereka sudah ada SOP-nya atau standar pelayanannya sudah jelas, ya. Jadi tidak usah takut dan kemudian kalau misalnya ada pun ya nggak usah terlalu dikucilkan di masyarakat, nggak usah. Yang penting itu tadi penularannya, cara penularannya. Jadi kan kalian ngerti ya, oh penularannya dengan cara ini loh, hubungan seks, jarum suntik, terus kemudian ibu yang melahirkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di masyarakat ngerti, mau penularannya ini kok gitu ya, udah ya. Yang selanjutnya, mengapa remaja rentan? Kenapa remaja rentan untuk terjadi penularan? Karena apa? Kadang informasi-informasi seperti itu tidak sampai ke Anda, tidak sampai ke adik-adik semua, ya. Tidak ngerti, oh ini kenapa toh, ini terus caranya nularin gitu, gitu ya. Gejalanya bagaimana sih, gitu ya. Nggak ngerti, jadi dianggapnya itu hal yang biasa. Padahal ternyata itu sesuatu penyakit yang mungkin sekarang mungkin masih ini ya, masih agak ini masyarakat mungkin masih takut, gitu. Kemudian seks tanpa pengaman, ada yang melakukan hubungan seks. Saya rasa ini orang ya toh, jenengan tak orang melakukan kayak seperti itu ya. Tapi juga ini loh ya, hati-hati juga dengan perilaku seks yang menyimpang. Apa? Laki suka laki itu loh, jadi ya. Ya, terus kemudian penggunaan narkoba, karung, ya. Rasa malu dan takut mencari informasi. Jadi mungkin seperti ini masih dianggap tabu, ya, masih malu-malu, isen sesuatu yang
seharusnya hal seperti ini harus nyampe ke adik-adik semua, jadi ngerti cara nulare piye iki apa to, cara nulare piye to, pencegahannya bagaimana to gitu ya. Jadi paling tidak tahu dan menjaga diri sendiri atau keluarganya, ya. Tanda HIV, tanda HIV. Mungkin kalau daya tahan tubuhnya bagus ya mungkin ya belum sampai muncul, tetapi kalau dia itu enggak dapat obat, orang kemasukan obat-obatan kita, biasanya kondisinya memang itu muncul ya, jelek gitu ya. Tanda awal mungkin bisa demam, sakit kepala, kemudian ada mencret, terus kalau ada gatal-gatal di kulit ya, ada demam, tiba-tiba demam panas banget, kemudian ada benjolan-benjolan gitu ya, nanti banyak. Kemudian ada jamur-jamur yang tidak sembuh-sembuh, misal jamur kuku, jamur di badan gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ketoknya orang sembuh-sembuh, orang mari-mari makor ngawur kalau petugas ya. Kemudian sebagian besar tidak menunjukkan gejala. Itu tadi kalau mungkin daya tahan tubuhnya bagus, jadi mungkin orang yang fit kuat gitu ya, daya tahan tubuhnya bagus, mungkin tidak muncul gejala-gejala itu ya, sampai kemudian dia akan mengalami yang disebut AIDS tadi, yang sampai kondisinya jelek, ngedrop, ya wes gak bisa apa-apa, biasanya mencret terus rampung-rampung, perutnya itu keluar diare terus ya. Inilah pencegahannya itu ya, ini seperti ini, kita kasih sosialisasi, kita kasih edukasi ke kelompok masyarakat, ini kemudian ke remaja-remaja sekolah ya, biar ngerti ya, untuk mengetahui pasangan, status HIV pasangan. Jadi ini kita lakukan screening di fasilitas kesehatan. Biasanya di puskesmas itu kita memang melakukan screening, jadi untuk pasangan yang mau nikah dicek, dia dicek HIV, kurang. Nanti misalnya ketahuan si dia itu orang ya buang misalnya nanti gimana baiknya ya. Tapi biasanya mereka itu bernegosiasi sendiri ya. Kita hanya menyampaikan bahwa yang disampaikan ya ke pasien, orang ke pasangan yang mau. Yang tidak berkenan ya nanti ya kita yang salah ya. Kemudian tes secara rutin, membaca pengobatan lebih dulu. Tes ini screening seperti ini kita muter ya. Kita muter biasanya kita itu ada jadwal pemeriksaan seperti ini. HIV, pemeriksaan HIV itu di apa namanya, kalau kita ya di PAID itu kan banyak kafe-kafe toh ya, kita datangi kafe-kafe itu, biasanya kita di jadwal puskesmas itu, biasanya ya tengah malam kita serombongan itu, beberapa tim ya, ada laborat, ada petugasnya, ada dokternya, kemudian pakai ambulan kita datang ke sana tengah malam di kafe ya, sama mbak-mbaknya cantik itu kita periksa. Biasanya mereka yang mengikuti mau, mereka kooperatif, tidak lari ya, karena mungkin juga nanti kalau dia tidak punya apa namanya, kayak mungkin kayak seperti ID ya, ID card ya, bahwa dibebas gitu untuk pekerja itu loh, kesenian itu loh malam ya. Ada yang mau tanya enggak? Mutu orang betul nih? Iya mutu ya. Kemudian kita peran remaja dalam pencegahan ini meningkatkan kesadaran, mengikuti seminar atau edukasi, kemudian bertanya, kalau tidak tahu jenengan boleh tanya, jenengan boleh, kita bisa didatangkan untuk melakukan edukasi seperti ini, atau misal kalau saat jenengan periksa di suatu fasilitas kesehatan boleh tanya ya, tidak apa-apa. Biasanya kalau remaja-remaja yang aktif itu tanya misalnya kalau saya di klinik itu bisa anak pondok toh, sakit terus siji sengaja loro telu, habis itu tuh tanya sakitnya ini gitu ya, nggak apa-apa, tanya aja kalau memang perlu pengetahuan tambahan. Sama nggak? Jadi hal seperti ini kita sampaikan supaya adik-adik itu juga ngerti tentang HIV, kemudian tidak mendiskriminasi pasien tersebut. Karena apa? Dia butuh makan, dia butuh nyari nafkah untuk keluarganya, ya. Asalkan mungkin biasanya itu ya,
penderita HIV itu ada kayak pendamping gitu, kayak ada LSM pendampingnya yang ngawasi dia, mengingatkan minum obat atau mungkin kegiatan dia yang berbayar yang bisa menular ke masyarakat atau mengaktivitas dia. Biasanya diawasi sama LSM. Makanya kenapa kita itu nggak tahu ini kena HIV orang ini ini siapa ini pasien yang punya HIV, kita tidak tahu, kita nggak punya datanya, kita tidak tahu datanya, hanya petugas tertentu yang punya datanya. Okay? Nah ini obatnya ARV, antiretrovirusinia, memang obatnya ya pakai itu, diminum terus umur hidup, selama dia masih mau hidup diminum terus. Ya kalau kita ya kalau misalnya bilang ketergantungan terhadap obat, kita juga ketergantungan terhadap nasi, terhadap minuman, terhadap udara, kita juga tergantung. Ini memang harus minum obat itu biar kondisinya nggak ngedrop, karena nanti kalau dia nggak minum itu ngedrop jadi jelek ya. Nah sampai sini lihat saya, ayo lihat saya.